Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Simon Pardinungan Tambunan. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2019 dengan NIM 719334404. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membawakan hasil dari mini riset saya dan akan mempresentasikannya yang mengenai dampak dari teknologi informasi komunikasi terhadap permasalahan sosial budaya. Untuk sub pembahasan, yang pertama adalah abstrak atau latar belakang dari hasil mini riset yang saya lakukan, kemudian tema dari permasalahannya, kemudian permasalahan sosial yang sedang terjadi. Yang keempat, kebijakan dalam mengelola lingkungan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, solusi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Yang pertama, abstrak. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidup, di mana salah satu bentuk teknologi yang beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat, yaitu teknologi informasi maupun komunikasi. Yang utama, pada permasalahan sosial budaya ini memaksa manusia untuk menerima informasi dari luar negara, baik itu berupa gaya hidup, berbicara, bahkan berhubungan dengan sosial budaya yang ada di negara kita yang sudah menjadi adat istiadat di negara kita. Tujuan saya melakukan mini riset ini juga untuk melihat dan meneliti, kemudian mencari solusi bagaimana permasalahan sosial budaya yang terjadi pada wilayah tempat tinggal saya, tepatnya di Provinsi Riau, di Kota Dumai, Bukit Kayu Kapur, serta konsep yang saya gunakan itu seperti apa dalam melakukan solusi sehingga dampak dari teknologi tersebut dapat dikurangi. Konsep yang saya gunakan dalam melakukan karya tulis ini juga menggunakan metode kualitatif atau dengan melihat kejadian yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Jadi konsep metode tersebut saya gunakan dengan aktivitas saya kehidupan sehari-hari, mulai dari keluar rumah, berpergian, sekalian melihat bagaimana manusia atau seseorang berhadapan dan menggunakan teknologi informasi komunikasi tersebut. Tidak itu juga, perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial di wilayah tempat tinggal saya itu meliputi berbagai aspek, terutama di bidang sosial budaya. Dengan munculnya berbagai kecanggihan teknologi yang ada di negara kita, kemudian tersalurkannya ke berbagai daerah, yaitu salah satunya di wilayah kita, di wilayah tempat tinggal kita, dan khususnya di tempat tinggal saya, Kota Dumai, Bukit Kayu Kapur. Beberapa kasus sosial terjadi pada lingkungan sekitar tempat tinggal saya, yaitu seperti gadget atau handphone yang memiliki efek negatif, terutama pada anak-anak pada saat ini yang bahkan masih berusia 8 atau 9 tahun yang sudah memiliki handphone, serta koneksi internet yang dapat mengeruk informasi dari berbagai daerah atau berbagai negara. HP ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok kita, termasuk saya sendiri juga, di mana kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan standar bagi manusia dalam membantu menyelesaikan berbagai hal. Perubahan sosial yang saya lihat juga yang terjadi dari yang saya lihat, yaitu berkurangnya interaksi sosial, berkurangnya solidaritas, berkurangnya pengawas sosial serta kepedulian, dan menghilangnya adat istiadat. Saya mengatakan begitu karena selama saya melakukan aktivitas saya sehari-hari, saya melihat sekeliling lingkungan saya dengan adanya orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi canggih tersebut berupa handphone yang sudah ditingkatkan menjadi sangat canggih, yang dimana ketika berkurang interaksi sosial, maka yang terjadi tersebut adalah pada saat seseorang menggunakan handphone berlebihan, maka akan terjadinya kurang interaksi, dikarenakan ketika seseorang sudah memegang HP, orang tersebut akan lupa dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga seseorang tersebut lupa dengan sikap dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Kemudian berkurangnya solidaritas. Saya mengatakan berkurangnya solidaritas itu juga karena
Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut membuat seseorang itu atau teman-teman kita yang misalnya kita sedang berkumpul, membuat lupa diri akan keadaan di lingkungan kita, seperti teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Kita itu lupa untuk berinteraksi kepada teman kita cuma karena gara-gara kemajuan dari teknologi tersebut, serta hilangnya sikap kepedulian kita dan menghilangnya adat istiadat kita. Menghilangnya adat istiadat yang saya maksud tersebut adalah seperti kebiasaan yang sudah sering dilakukan di desa-desa saya, seperti kebiasaan anak-anak yang biasanya bermain di lapangan, seperti bermain bola atau bermain bola kasti. Nah, itu kebiasaan tersebut sudah menghilang semenjak adanya teknologi tersebut. Jadi sekarang ini sudah kebanyakan anak-anak bahkan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan menggunakan gadget, dengan bermain game online, sehingga membuat kesenjangan sosial terhadap sesama. Masuk ke dalam subtema. Pada saat ini lingkungan tempat saya tinggal, HP sudah seperti menjadi penjara bagi umat manusia. Karena kemanapun manusia pergi, HP merupakan benda yang tidak bisa dilupakan untuk dibawa. Seakan-akan HP tersebut sudah seperti penjara bagi kita, dan pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial, serta kemajuan teknologi tersebut membuat kita sebagai manusia yang sering berinteraksi dengan teman menjadi tidak peduli dengan sesama. Pada kondisi tersebut juga berbagai macam masalah dalam sosial budaya, terutama adat istiadat seperti yang sudah saya katakan tadi, menjadi kebiasaan kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya seperti mengikuti tren dari barat seperti model rambut, pakaian, musik. Bahkan dengan adanya teknologi memungkinkan masyarakat itu terutama anak-anak maupun remaja yang masih muda itu gampang terpengaruh oleh hal-hal yang baru dari negara luar yang memiliki budaya tersendiri. Dengan mengikuti budaya kebarat-baratan dan gaya ketimur-timuran seperti Jepang yang menyukai produk dari negara tersebut, sementara kearifan lokal pada budaya sendiri itu hilang perlahan-lahan. Budaya yang menjadi istiadat kita itu sebagai bangsa negara perlahan-lahan mulai hilang karena adanya kemajuan teknologi dan masyarakat yang belum sanggup atau belum siap menerima kemajuan dari teknologi tersebut. Kemudian permasalahan sosial budaya yang terjadi pada saat ini. Dalam pemanfaatan penggunaan teknologi itu dapat dikatakan stabil dan memberikan dampak yang besar bagi manusia, sama halnya dengan warga wilayah Bukit Kapur, tempat tinggal saya, di mana pemanfaatan teknologi tersebut itu tidak dilakukan dengan maksimal dan kurang baik, atau dapat dikatakan kurangnya pemikiran atau kesadaran diri sendiri untuk membuat dirinya menjadi berguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Permasalahan sosial budaya yang sering kerap terjadi juga di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita itu, salah satunya itu kurangnya terjadi interaksi terhadap sesama dan yang menyebabkan kesenjangan sosial. Dan juga ada beberapa dampak nyata dari keberadaan teknologi komunikasi. Yang pertama itu ada perubahan sistem nilai dan norma. Dampak teknologi yang terjadi pada sosial budaya cenderung terjadinya perubahan sistem nilai dan norma. Kenapa? Karena kejadian yang pernah kita lihat pada kehidupan sehari-hari, mau kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada atau di luar rumah, dalam kehidupan sehari-hari itu bersikap seperti tidak peduli dengan lawan bicara atau orang tua yang hanya karena sebuah HP, atau intinya itu seperti perubahan sistem nilai, sehari-hari bersikap tidak peduli, yang mengartikan manusia itu tidak peduli lagi dengan sesamanya hanya karena sebuah kemajuan teknologi, dengan lawan bicaranya ataupun orang tuanya, yang tentunya hal ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai butir Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sudah tahu kalau kita tidak bersikap tidak acuh tak acuh atau bersikap cuek terhadap sesama, apalagi terhadap lawan bicara, serta tidak menurut lagi kepada orang tua atau tidak sependapat dengan orang tua,
itu merupakan salah satu dampak buruk dari teknologi tersebut, yaitu adanya perubahan sistem nilai dan norma. Norma yang disebut adalah norma seperti norma kesopanan. Itulah yang dimaksud dengan perubahan sistem nilai dan norma, yaitu norma kesopanan seperti tidak menghargai lawan bicara atau orang tua yang sedang bicara kepada kita. Ada juga nilai-nilai dasar Pancasila seperti menyimpang Pancasila ketiga yang membuat persatuan itu melemah. Persatuan melemah karena terjadinya kesenjangan sosial akibat teknologi tersebut. Nilai sosial yang tidak peduli dengan sesama, bahkan ketika terjadi musibah yang menimpa seseorang, orang di sekitar cenderung mengabadikan dengan merekam atau mengabadikan kejadian tersebut dan tidak peduli untuk membantu korban. Hal yang saya sebutkan ini sudah sering terjadi di berbagai daerah, di mana misalnya ketika seseorang tertimpa kemalangan seperti kecelakaan, orang-orang itu lebih cenderung memfoto atau memvideo untuk memviralkan kejadian tersebut daripada membantu para korban. Itu sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, seperti Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian itu permasalahan sosial budaya yang terjadi saat ini yang kedua adalah menciptakan ketergantungan, di mana teknologi yang berkembang pada saat ini itu bahkan di seluruh dunia telah menjadi ketergantungan dalam kehidupan sampai menyimpang nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita. Contohnya yang sering kita lihat di era sekarang ini ya, seperti menyimpang dari Pancasila pertama, yaitu ketika kita hendak ke tempat ibadah, baik itu yang Kristen maupun yang Islam, banyak sekali menggunakan teknologi dengan melakukan hal-hal yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan ibadah. Mungkin seperti merekam atau memfoto aktivitas saat beribadah. Menurut saya itu merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila pertama. Karena seharusnya ketika kita ibadah itu kita harus dalam keadaan hati yang bersih dan tidak boleh melibatkan itu teknologi. Karena ibadah itu adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mencampur-campurkannya atau menggabungkannya dengan teknologi, karena itu sudah menyimpang. Dan yang ketiga ada menciptakan kolonialisme. Teknologi yang kita gunakan saat ini dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi ketergantungan dalam kehidupan, seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya yang akan terjadi pada diri kita ketika berlebihan menggunakan teknologi, maka akan menciptakan kolonialisme pada diri sendiri. Kenapa begitu? Karena kolonialisme yang saya katakan di sinilah merupakan bentuk dari penjajahan teknologi terhadap umat manusia. Saya mengatakan menciptakan kolonialisme itu karena selama kehidupan sehari-hari, teknologi informasi komunikasi seperti handphone selalu ada di genggaman setiap orang ketika hendak kemana-mana. Seakan-akan manusia itu telah diperbudak dengan kecanggihan dari teknologi tersebut, yang pada akhirnya akan menuntun manusia ke jurang atau ke dalam lubang yang dalam, sehingga mengakibatkan melupakan nilai-nilai dari Pancasila yang ada di negara kita, Indonesia. Seperti contoh kasus yang saya lihat dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang pertama itu ketika kita sedang melakukan kumpul-kumpul, ketika orang lain berbicara dengan temannya, lawan bicaranya justru tidak melihat ke arah temannya yang sedang berbicara, melainkan melihat fitur HP yang ada di tangannya. Ini menurut saya sudah menyimpang dari Pancasila, yaitu Pancasila ketiga, sehingga menyebabkan perpecahan antara teman dengan yang lainnya. Yang kedua itu menurut saya dengan kemajuan teknologi, seseorang itu mudah termakan hoax. Jadi ketika seseorang tersebut tidak pandai memanfaatkan teknologi dan menggunakan dengan baik serta memaksimalkan dengan sempurna, maka seseorang tersebut akan mudah termakan oleh hoax. Seperti yang sedang terjadi di Indonesia kita sekarang ini. Kasus yang paling besar di Indonesia sekarang ini adalah kasus hoax. Jadi itu hoax itu merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara kita. Kenapa? Karena hoax ini mampu membuat perpecahan, karena bedanya informasi yang diberikan kepada kalangan masyarakat yang tidak pandai menampung informasi dari orang-orang yang menyebarkan hoax tersebut, sehingga orang-orang itu mudah menyerap hoax yang disebar-sebarkan tersebut, sehingga terjadi perpecahan. Kemudian itu tidak pandai dalam memanfaatkan teknologi, membuat seseorang itu kehilangan dalam etika berbicara.
Kita sudah mengetahui ketika seseorang sudah mahir menggunakan teknologi, maka orang tersebut akan mengerti atau dapat menyelidiki atau mengeruk informasi dari berbagai negara, seperti saat ini game online yang sudah dapat dimainkan oleh semua negara. Contohnya game-game online yang kita mainkan seperti mungkin Mobile Legends atau Free Fire atau PUBG. Nah, game-game online tersebut sudah diakses oleh seluruh negara yang membuat berbagai komunikasi itu dapat diserap oleh orang-orang yang memanfaatkan tersebut. Contohnya seperti omongan kasar atau omongan yang tidak baik dalam percakapan dalam game. Sehingga ketika seseorang tersebut tidak pandai menyaring apa yang ada di teknologi tersebut, maka akan menjadi budaya pada diri sendiri atau kebiasaan pada diri sendiri dalam mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik serta etika yang tidak baik. Kemudian kebijakan dalam mengelola teknologi dalam lingkungan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut pendapat saya, kebijakan yang harus diterapkan ya pada diri kita sendiri itu dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan Pancasila. Yang pertama itu ketika kita ingin berubah untuk menjadi seseorang yang mampu atau dapat memanfaatkan teknologi yang baik dengan maksimal, saya lebih memilih atau lebih tepatnya sebaiknya dalam diri kita itu membuat peraturan diri sendiri agar tidak melibatkan teknologi seperti merekam atau memfoto aktivitas kita saat beribadah yang menyebabkan ketidakseriusan dalam memuji Tuhan Yang Maha Esa. Itu Pancasila pertama. Untuk Pancasila kedua, kebijakan yang harusnya kita terapkan pada diri kita itu menanamkan pada diri bahwa ketika sedang melakukan interaksi sosial atau tidak bersikap acuh tak acuh hanya karena sebuah HP. Jadi kita itu harus menanamkan pada diri kita mengenai kebijakan pada diri kita itu. Misalnya Pancasila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk menerapkan kebijakan tersebut sehingga mengindahkan dari nilai-nilai Pancasila, maka ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman atau orang lain atau sedang berinteraksi sosial dengan yang lain, kita tidak boleh bersikap cuek. Kita harus menanggapinya dengan serius dan tidak memalingkan pandangan kita dari orang lawan bicara tersebut. Kemudian Pancasila ketiga, gunakanlah HP ketika perlu saja. Kenapa? Karena Pancasila ketiga tersebut ini merupakan salah satu nilai-nilai Pancasila yang sangat banyak Pancasila yang sangat banyak permasalahannya di negara kita, karena bunyi dari Pancasila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Saya mengatakan untuk menggunakan HP ketika perlu saja, ketika sedang berkumpul dengan teman atau sedang melakukan acara-acara penting. Jadi kita harus menggunakan HP ketika penting saja. Ketika sedang berbicara dengan lawan bicara kita atau teman kita, sebaiknya kita itu mendengarkan dan tidak mengalihkan pandangan kita dari orang tersebut, sehingga menciptakan keharmonisan terhadap sesama tercipta dan persatuan pun kuat. Yang keempat adalah Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan yang harus kita tanamkan pada diri sendiri adalah agar kita tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan hoax, apalagi membuat isu yang merugikan pemimpin negara dan negara Indonesia kita. Jadi kita itu harus pandai menyaring informasi yang tersebar dari teknologi tersebut, sehingga kita bisa mempercayai siapa pemimpin kita, dan kita harus pandai dalam menyaring berita yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti hoax-hoax tersebut. Dan yang terakhirlah Pancasila kelima. Menurut saya hal yang paling cocok dilakukan itu agar terciptanya keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan teknologi itu dengan kebaikan, seperti mencari informasi, memuat, kemudian melakukan kegiatan ormas ya, organisasi masyarakat seperti menggalang sumbangan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi menggunakan teknologi tersebut dengan baik untuk keadilan sosial. Jadi kita itu bisa memanfaatkan teknologi tersebut
dengan berbagi kepada sesama kita yang kurang mampu, sehingga terciptanyalah keadilan sosial. Kemudian solusi untuk menghadapi perkembangan teknologi. Solusi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini tentunya harus diterapkan agar tidak banyak timbulnya efek negatif yang diberikan dari teknologi tersebut. Dalam pelaksanaan dari solusi tersebut, tentunya memerlukan kesadaran akan diri sendiri atau diri seseorang untuk mau menjadi yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi, sehingga ketergantungan dengan teknologi saat ini tidak terlalu besar dalam arti teknologi yang digunakan ketika hal-hal penting saja. Dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi perkembangan teknologi atau solusi. Yang pertama itu optimalisasi serta langkah-langkah dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang pertama itu menurut saya mengatur waktu diri sendiri dalam menggunakan gadget. Yang kedua, untuk anak-anak usia di bawah umur, untuk anak-anak yang masih di bawah umur, sebaiknya itu orang tua melarang anaknya untuk memiliki HP apalagi yang menggunakan koneksi internet. Karena pada dasarnya anak-anak itu masih seperti kertas putih yang masih bersih, yang akan mudah ternoda oleh informasi apa saja dan mudah menyerap informasi apa saja, sehingga itu akan berefek buruk bagi anak-anak ketika sudah dewasa nanti. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran dalam diri pada diri masing-masing bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan itu dapat mengubah karakter kita sebagai bangsa negara. Jadi menurut saya kita tuh harus meningkatkan kesadaran diri masing-masing, kesadaran diri dalam diri kita masing-masing. Bahkan ini menurut saya harus wajib, karena teknologi tersebut ini sudah sangat menyimpang dari karakteristik kita sebagai bangsa negara Indonesia. Mungkin dari etika kita, atau kita mulai memasukkan budaya-budaya asing ke negara kita, sementara negara kita sudah memiliki kearifan lokal budaya masing-masing tersendirinya, setiap sukunya, setiap bahasanya, setiap daerahnya. Jadi kita itu harus meningkatkan kesadaran dalam diri. Yang keempat, peran keluarga itu harus menanamkan nilai norma. Kalau dalam keluarga seharusnya itu menanamkan nilai norma yang positif kepada anak-anaknya untuk membekali anak dengan fondasi keimanan yang kuat. Jadi untuk para keluarga itu harus menanamkan nilai norma kepada anak-anaknya. Jangan langsung memberikan sesuatu yang masih membuat anak tersebut gampang untuk menerima informasi yang tidak bagus. Kemudian untuk orang tua juga menjadi teman anak dalam sosial media online. Jadi maksud dari teman sosial media online supaya orang tua tersebut dapat mengawasi anaknya dalam bermedia sosial. Contohnya seperti berteman di dalam Facebook. Anak berteman Facebook dengan orang tua. Jadi orang tua tersebut menjadi teman anak tersebut, sehingga orang tua itu mampu mengawasi atau mengkontrol anaknya dalam bermedia sosial. Kemudian yang keenam itu sebagai lembaga memegang peran aktif dalam menanggulangi dampak negatif kemajuan teknologi. Dan pendapat saya itu salah satu solusi yang paling ampuh dalam mengatasi adanya perubahan sosial budaya pada lingkungan kita. Jadi pada daerah saya ini pernah sekali mereka itu menggelar suatu event seperti nonton bola menggunakan layar tancap. Menurut saya itu salah satu langkah yang baik yang digunakan oleh pemimpin desa, karena dengan menggelar nonton bareng tersebut, orang-orang akan berkumpul dan akan saling berbicara tanpa adanya gangguan dari teknologi tersebut, sehingga akan lebih menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Ada baiknya juga mengadakan pertemuan rutin seperti menggelar acara-acara dari desa seperti kayak memperingati hari besar, kemudian seperti melakukan lomba-lomba untuk memperingati 17 Agustus atau Hari Kepahlawanan, menggelar lomba permainan tanpa melibatkan teknologi, sehingga yang dilakukan tersebut itu dapat mengurangi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terjadi di negara kita saat ini. Dan tentunya masyarakat itu dapat saling berinteraksi dan mempererat keakraban dan tali persaudaraan
dan persatuan di negara kita. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil mini riset saya itu adalah kesimpulan yang bisa saya tarik ya, itu bahwa perkembangan teknologi itu dapat membuat berbagai macam permasalahan kepada masyarakat. Itu yang saya katakan. Contoh kecilnya seperti permasalahan dalam sosial budaya. Kemudian teknologi tersebut juga dapat merusak karakteristik bangsa kita, baik itu etika maupun kebiasaan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Salah satu contoh dampak buruk dari kemajuan teknologi yang masuk ke lingkungan masyarakat itu adalah permasalahan dalam sosial budaya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ia mengakibatkan hilangnya kebudayaan yang menjadi kearifan bangsa Indonesia. Kearifan itu adalah kekentalan dari budaya kita sendiri, seperti kita orang Batak ya, orang Batak menggunakan bahasa Batak yang masih kental di daerahnya masing-masing dan tidak melupakan dari budayanya, tidak melupakan dari cara bicaranya, atau dari orang yang Melayu yang tidak melupakan dari kebiasaan mereka seperti tarian-tariannya, seperti itu dia. Dan dalam menghadapi berbagai masalah itu, dampak teknologi tersebut membatasi diri dan pintar dalam memanfaatkan teknologi dengan tidak menghilangkan unsur-unsur nilai Pancasila. Jadi untuk menghadapinya juga, ketika kita ingin menggunakan teknologi, kita itu harus menyeimbangkan dengan unsur-unsur nilai Pancasila. Misalnya seperti ketika kita ingin menggunakan handphone, maka kita harus menggunakan sesuai kaidahnya yang ada di negara kita, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Kita berarti bisa mencari sesuatu yang religi atau sesuatu yang berbau agama di dalam sebuah internet tersebut, karena dalam teknologi sekarang ini sudah banyak sekali yang berisi informasi-informasi penting. Atau menonton video-video pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila itu seperti apa, kemudian kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saran yang saya berikan, saran dari saya itu supaya ketika kita semua orang ini, baik saya maupun teman-teman, itu dalam mengelola teknologi itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menghilangkan kaidah-kaidah Pancasila dalam keseharian. Dalam menggunakan teknologi juga sebaiknya dibatasi dengan usia yang menjadi standar. Usia yang menjadi standar saya maksud adalah contohnya seperti anak-anak di bawah umur. Minimal atau standarnya seorang anak ketika ingin memegang HP atau memiliki HP, standarnya itu misalnya harus 12 tahun baru anak tersebut boleh memiliki HP. Jika di bawah 12 tahun maka anak tersebut harus masih menjalani pendidikan dari orang tua. Kemudian dalam menggunakan teknologi juga sebaiknya dibatasi. Jadi kita harus mengetahui batasan-batasan yang harus kita gunakan selagi menggunakan teknologi tersebut, dan sehingga kita dapat menggunakan teknologi tersebut serta memperoleh hasil-hasil yang maksimal. Berikut ini ya, saya ada beberapa ilustrasi bagaimana kejamnya perkembangan teknologi yang ada di negara kita itu, bahkan bukan di negara kita ya, bahkan di seluruh dunia. Seperti pada gambar pertama yang di sebelah kiri kita lihat, gambar pertama adalah gambar seorang yang memegang HP yang HP-nya seperti sudah berakar. Ini menunjukkan bahwa dalam ilustrasi tersebut HP itu tidak pernah lepas dari genggaman seorang, seakan-akan HP tersebut sudah menjadi ketergantungan bagi semua manusia, sehingga ilustrasinya seperti lengket ya. Itu kalau akar itu kan pasti lengket itu ya, tidak bisa lepas. Kemudian yang gambar sebelah kanan, orang-orang menjadi tidak peduli dengan apa yang ada terjadi di depan matanya, karena yang dilihat mereka itu hanya HP, sehingga mereka tidak sadar kalau mereka itu sudah jatuh ke dalam jurang ya, ke dalam kesalahan. Dan foto yang ketiga sebelah kiri kita lihat, situ ada seseorang atau keluarga yang sedang berdoa, namun perbekalan makanan itu disediakan gadget yang menunjukkan bahwa mereka itu hanya perlu mengkonsumsi gadget, dan berdoanya itu menggunakan berdoanya itu seperti dibuat-buat atau pencitraan gitu ya, pencitraan. Dan yang ketiga, yang keempat, ini foto keempat yang sebelah kanan, itu seseorang yang memundak sebuah HP dan dirantai.
Ini kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi, manusia yang di apa? Teknologi yang menjadi kolonialisme terhadap manusia. Ini teknologi yang menjajah manusia nih. Manusia tidak bisa apa-apa kalau tidak ada HP ini, menjajah. Kemudian ini ada sebelah kiri itu logo Facebook ya, logo Facebook, dan adanya jam. Itu mengatakan waktumu tuh habis hanya untuk bermain media sosial dan tidak ada artinya ya. Dan yang keenam ini seperti yang saya bilang, bahwa HP sekarang itu HP yang atau handphone teknologi yang terjadi di negara kita seperti sudah menjadi penjara ya, penjara kecil, penjara berbentuk kotak kecil yang membuat manusia-manusia itu menjadi tidak peduli dengan daerah sekitarnya. Mereka jadi acuh tak acuh dan terjadinya kesenjangan sosial. Mereka hanya melihat HP dan mereka di sini terlihat seperti terkurung dalam HP ya. Karena mereka itu hanya HP. Dan yang terakhir ini kejadian yang sangat sering-sering kita lihat, di mana ketika seseorang ada terjadi musibah, yang lain itu nggak membantu. Malah yang lain itu kebanyakan mereka memfoto, memvideokan, serta memviralkan demi mendapatkan like atau komentar-komentar yang banyak untuk diri keperluannya sendiri, sementara korban tidak dibantu sama mereka. Jadi menurut saya memang kemajuan teknologi yang sekarang ini sungguh sangat-sangat berbahaya, sehingga ya itu seperti saya bilang itu, bahwa solusinya itu adalah dari penanaman pada diri sendiri, menguatkan diri sendiri untuk membatasi pengaruh dari teknologi-teknologi tersebut dan mampu menyaring apa yang sebaiknya kita dapatkan dari teknologi tersebut. Yang tentunya yang kita harus cari itu yang baik-baik dan menggunakannya secara maksimal dengan tepat. Baik, hanya itu saja presentasi saya. Memakan cukup waktu lama ya. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.